Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yang sama-sama kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam menjalankan urusannya. Oke, hai, bertemu lagi bersama saya, ya, Nihala Tunisa, dengan NIM 231330145, yang tentunya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, baik, langsung saja. Pada pertemuan minggu kemarin, minggu lalu, ada 3 orang yang menjalankan tugasnya, menjalankan praktik public speaking di depan teman-teman dan tentunya di depan Bapak Adi, yang itu dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu dibawakan oleh saya, Nila Tunisa, yang kedua Safana, yang ketiga Ilyas Kamilul Insan. Nah, kedua teman kita ini, Masya Allah, pembawaannya sangat, apalagi Safana, saya acungkan jempol 2, 4 kalau bisa, tapi tidak bisa. Beliau sangat keren sekali pembawaannya, sangat-sangat saya sangat iri karena penampilan saya kemarin saya merasa tidak puas karena ya saya sadari kesalahan saya sendiri karena saya belum mempersiapkan semuanya dengan matang, belum percaya diri dengan materi saya sendiri. Karena gimana ya, itu ditunjuk secara random. Yang pertama, tanpa aba-aba, tanpa pemberitahuan sama sekali, tiba-tiba dipanggil maju ke depan, kayak ya Allah. Cuma ya nggak apa-apa lah, sudah menjadi bubur, itu bisa menjadi pelajaran buat saya ke depannya agar saya bisa mempersiapkan sebelum-sebelumnya agar public speaking saya itu bagus. Mohon maaf untuk Bapak Adi karena praktek saya kemarin kurang memuaskan. Saya juga kurang puas dengan pembawaan saya sendiri. Semoga saya bisa membawakannya ke depannya lebih baik lagi. Oke, saya akan sedikit membahas materi pada pertemuan minggu lalu yang dibawakan oleh kelompok 1, presentasi kelompok 1, itu tentang dari pemula menjadi pembicara hebat, yang itu di dalamnya membahas tentang pengantar, dasar-dasar dan manfaat public speaking. Pembahasan yang dibawakan dari kelompok 1 itu tentang sejarah public speaking. Ternyata public speaking itu sudah ada sejak zaman peradaban kuno di Yunani dan Romawi. Seni retorika ini digunakan oleh para pemimpin untuk berdebat dan meyakinkan audiens. Nah, seiring berjalannya waktu, keterampilan ini nih berkembang dan di hari ini menjadi kebutuhan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga dunia politik. Oke, selanjutnya kita tidak bosan-bosan membahas tentang apa itu public speaking, apa itu public speaking, apa itu public speaking. Kita ulang-ulang lagi di sini. Tidak apa-apa, agar kita itu mengingat apa itu public speaking. Nah, ternyata public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara di depan orang banyak. Public speaking itu ternyata kombinasi dari persiapan materi, teknik penyampaian, interaksi dengan audiens, dan menggunakan media pendukung. Mengapa sih public speaking itu penting? Apa sih tujuannya? Ternyata tujuan public speaking itu sangat luas sekali, teman-teman. Mulai dari menyampaikan informasi, meyakinkan orang lain, menghibur, hingga membangun citra diri dan kepemimpinan kita. Nah, dengan public speaking yang baik, kita ini bisa lebih percaya diri, lebih persuasif, dan lebih mudah mempengaruhi orang lain. Lalu bagaimana sih cara menjadi pembicara yang baik itu, cara menjadi public speaking yang baik itu? Nah, dijelaskan di sini ada beberapa langkah-langkah penting nih dalam mengembangkan keterampilan public speaking kita. Yang pertama itu persiapan yang matang. Nah, ini nih penting banget. Kita harus mengetahui apa yang ingin kita sampaikan nih. Harus
ngerti sama materi kita, dan juga tidak lupa dengan pahami audiens kita. Kita harus mengenal dulu nih dengan audiens kita. Yang selanjutnya sangat-sangat jauh lebih penting, yaitu latihan rutin. Semakin kita sering berlatih itu semakin baik kita akan berbicara, semakin lancar gitu, semakin terbiasa. Nah, selanjutnya menggunakan bahasa tubuh yang efektif seperti gestur, kontak mata, dan ekspresi wajah. Itu tuh dapat memperkuat pesan kita gitu. Yang terakhir itu evaluasi diri. Nah, catat nih kesalahan dan terus belajar dari pengalaman kayak saya gitu contohnya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu yang dibawakan oleh kelompok 1. Jadi kesimpulannya, public speaking itu bukan hanya untuk pembicara profesional saja, tetapi untuk semua orang yang ingin berkembang baik dalam karir maupun kehidupan sehari-hari. Dengan adanya belajar dan berlatih, kita semua bisa menjadi pembicara yang hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan takut untuk berbicara, karena setiap kata yang kita sampaikan punya kekuatan untuk mengubah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next video.